Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Kalau nggak sehat, jangan memaksakan diri ya. Oke, hari ini kita akan membahas saya rapel pertemuan minggu lalu dengan pertemuan hari ini. Meskipun saya sudah ngirim video gitu ya, kita akan bahas sedikit sama evaluasi seperti itu. Nah, ini cepat kok, gampang. Nah, mungkin ke teman-teman yang sudah nyoba, alhamdulillah gitu ya, kita akan main backpropagation. Nah, teman-teman bisa buka di scikit-learn, neural network supervised untuk masalah klasifikasi. Nah, kita akan memakai data nilai mahasiswa 1.csv, kemudian nilai mahasiswa real.csv, kemudian nanti untuk tambahan di regresinya saya akan memakai hasil praproses dari pertemuan 3 seperti itu. Nilai mahasiswa. Saya import dulu supaya enak. Nah, oke. Nah, gedein sedikit. Nah. Oke. Nah, untuk masalah klasifikasi, misalnya kita pakai nilai mahasiswa 1.csv. Nilai mahasiswa 1.csv ini isinya adalah nilai ada tugas UTS UAS, kemudian klasifikasinya adalah apakah suatu nilai itu tinggi atau tidak tinggi, seperti itu. Bukan rendah ya, tidak tinggi, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya 01 ini dibuat seperti itu? Sebenarnya kalau sebenarnya di balik layarnya adalah ada pembobotan untuk nilai UTS, UAS sama tugas, itu ada pembobotannya. Kemudian dari pembobotan itu nanti digabungkan kemudian kan mendapat hasil akhir seperti itu. Nah, hasil akhirnya adalah kalau nilainya misalnya di atas 80 itu nilainya adalah 1 atau tinggi, yang kurang dari 80 dianggap nilainya tidak tinggi, ini 01 seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Nah, di sini kan tapi misalnya gampangnya adalah kita tidak tahu sebenarnya berapa sih bobotnya gitu intinya. Nah, UTS itu berapa, UAS berapa, tugasnya berapa gitu, dan pokoknya ada nilai 1, 2, 3 gitu. Kita nggak tahu bobot masing-masing berapa. Nah, ini kalau kita pakai neural net pakai backprop gitu ya, feed forward network kayak gini, nanti dia akan mencari bobot. Dia akan mencari bobot sehingga bobot tersebut akan dipakai untuk mengklasifikasi 01 ini. Ya. Kemudian misalnya kita menggunakan nilai mahasiswa 1.csv ini, kita perbaiki fiturnya, nilai 1, nilai 2, nilai 3 sama hasil misalnya. Oke, kita lihat head-nya. Sudah diperbaiki ya, ini 68-nya sudah bukan nama fitur lagi. Kemudian di sini saya akan melakukan normalisasi, misalnya min-max. Dari 0 sampai 1 saya min-max misalnya. Kemudian di sini saya akan coba split data latih dan data uji, misalnya 10 baris terakhir saya akan pakai untuk ujian gitu. Sembarangan saja kalau ini sebenarnya. Nanti untuk pembagian dan sebagainya dibahas belakangan. Nah, kemudian untuk MLP classifier, teman-teman bisa lihat di sini untuk MLP classifier ya, ada classifier, ada regressor dan sebagainya. Nanti kita akan menggunakan sigmoid function
sigmoid function, kemudian defaultnya adalah kalau kita nggak define gitu, hidden layer-nya adalah satu hidden layer, isinya adalah 100 neuron. Seperti itu. Nah, kalau kita menginginkan arsitektur yang dengan 3 input neuron, 2 hidden layer, kemudian hidden layer pertama isinya 5, hidden layer kedua isinya 2, kemudian outputnya 1, ini kan kita 3 ya fiturnya, nilai 1, nilai 2, nilai 3, ini kan berarti 3 input, 1 output. Kemudian kalau kita menginginkan 2 hidden layer yang masing-masing 5 sama 2, berarti kita harus setting hidden layer size-nya 5 sama 2, tidak termasuk input dan output. Gitu. Nah, kalau kita maunya satu hidden layer, misalnya hidden neuronnya adalah 10, maka hidden layer size-nya kita ganti menjadi 10 gitu aja. Hidden layer size sama dengan 10, berarti itu adalah satu layer dengan 10 neuron gitu. Nah, ini kita akan menggunakan logistik sigmoid function ya. Hidden layer size-nya adalah 2 layer. Yang pertama ada 5 neuron, yang kedua ada 2 neuron gitu. Nah, ini sudah kita fit atau kita latih pakai XLatih. XLatih itu apa? Semua data kecuali 10 baris terakhir. Gitu. Nanti 10 baris sisanya kita akan pakai untuk ujian. Nah, kita iseng-iseng saja di sini. Kita pengen lihat akurasi latihannya. Misalnya kita dikasih soal 100. Nah, di sini suruh latihan ada jawabannya gitu. Kemudian setelah selesai latihan dikasih soal yang sama gitu istilahnya. Nah, ini adalah akurasi dari training. Tadi sudah belajar pakai data ini, kemudian coba diuji pakai data yang sama. Bagaimana hasilnya gitu. Nah, ternyata di sini kita lihat bahwa akurasinya adalah 1 atau 100%. Berarti, pinter, ini sudah pinter, udah bisa semuanya gitu istilahnya. Ya sudah bisa. Nah, kemudian misalnya bagaimana kalau yang akan kita uji adalah data uji yang 10 terakhir tadi. 10 terakhir tadi kita simpan ke dalam X-nya namanya X uji. Nah, X uji ini kita prediksi pakai model CLF. Nah, kita prediksi. Kalau tadi training kita uji dengan data yang dipakai buat latihan, membangun modelnya pakai data latihan, ujinya juga pakai latihan, itu dapat akurasi training. Sekarang kita coba pakai data uji. Data uji adalah data yang belum pernah dipakai untuk training. Nah, membangun modelnya pakai latih, sekarang ngetesnya pakai uji. Gitu. Nah, di sini kita dapat namanya prediksi, kita lihat hasilnya bagaimana sih? Oh, arraynya 1110111. Nah, kita akan bandingkan dia dengan Z uji. 10 baris terakhir itu Y aslinya berapa sih? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini hasil model, ini hasil realnya. Ini kelas realnya. Bisa dicek 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Oh, kayaknya benar semua nih gitu. Ini kalau kita kasat mata ya, kalau cuma sedikit gampang gitu. Nah, nantinya kita bisa hitung juga dengan akurasi. Akurasi apa? Pengujian. Antara apa? Y uji dengan prediksi dari model. Y uji, prediksi. Akurasinya berapa? Oh, ternyata 1. Berarti benar semua. Nah, kita juga bisa lihat presisinya atau precision-nya. Bisa dilihat, ini sudah saya kasih linknya, precision score, seperti itu. Oh, ternyata precision 1. Recall-nya otomatis juga akan 1. Seperti itu. Benar semua bagaimana gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pengukuran lain? Kalau nggak ada library-nya, Bu, ya bikin sendiri begitu. Bikin sendiri bagaimana? Bagaimana kalau datanya banyak dan sebagainya? Berarti teman-teman harus bandingkan apa? Bandingkan prediksi sama Y ujinya, gitu istilahnya. Misalnya banyak sekali. Nah, berarti saya harus bikin confusion matrix seperti itu.
Nah, confusion metricnya untungnya di Python juga sudah ngasih ya, ngasih apa namanya library confusion matrix. Yaitu misalnya di sini saya akan import confusion matrix antara YUD dan prediksi, kemudian labelnya adalah 1, 0. Kalau labelnya 1, 0 berarti apa? Berarti di sini kita membuat apa namanya gampangnya membuat confusion matrix seperti itu. Nah, di sini adalah 1, 0, 1, 0 gitu. Berarti ini adalah kelas 1 yang diprediksi 1 ada 7. Kelas 0 yang diprediksi 0 ada 3. Yang salah diprediksi ada 0 gitu. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat perhitungan untuk apa namanya perhitungan evaluasi yang lain gitu. Kalau memang tidak ada di library. Jadi kalau ini adalah labelnya misalnya ada 3, begitu 4, 5, tidak ada masalah. Tinggal nanti kan berarti tinggal confusion matrix-nya diatur seperti itu. Oke, itu untuk klasifikasi. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. 1, 2, Belum, Bu. 3. Saya lanjut. Kemudian berikutnya adalah regresi. Memprediksi kelas numerik atau regresi. Nah, selain mengklasifikasi kelas atau kelas diskrit, MLP itu MLP multi-layer perceptron neural net-nya, kita juga bisa memprediksi nilai yang continuous atau regresi, prediksi numerik. Nah, saya akan menggunakan nilai mahasiswa real.csv, sudah saya unggah di e-learning. Ini juga nilai mahasiswa, ini real juga datanya ya. Ini adalah datanya. Ini adalah nilai 1, 2, 3, kemudian ini adalah apa namanya nilai akhirnya. Apakah nilai mahasiswa 1 ini berasal dari nilai mahasiswa real, Bu? Iya. Yang nilainya di atas 80 saya labeli 1, yang kurang dari 80 saya labelin 0 gitu. Asalnya dari sini. Tapi saya sudah hilangkan rumusnya gitu. Nah, karena kita tujuannya adalah nyari bobot merem gitu istilahnya. Dari data langsung dapat bobot. Harapannya kan kayak gitu. Nah, kita akan coba memprediksi angka-angka ini dengan regresi pakai akan memprediksi nilai-nilai ini dengan multi-layer perceptron gitu. Nah, kita import biasa, sama kita perbaiki apa namanya variabel, nama variabelnya, kemudian kita pisah. Ini saya pisah data apa namanya data dengan kelas, kemudian saya proses pakai min-max seperti itu. Nah, kita lihat datanya dulu sebentar, data head-nya sebelum saya pisah ini. Oke. Nah, di sini kemudian apa namanya untuk ujian dan trainingnya saya pisah sama dengan cara sebelumnya. 10 yang terakhir ini tidak untuk ditiru ya nanti ya. Nah, ini 10 yang terakhir saya pakai untuk ujian. Nah, dari awal sampai sebelum 10 terakhir saya pakai untuk latihan atau membangun model. Nah, kemudian apa? Kemudian berikutnya saya mengimport MLP regressor. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau tadi klasifikasi, sekarang kita adalah regresi atau nilai continuous. Sama dengan apa namanya aktivasinya sama, layer size sama, semuanya sama. Nah, kita lakukan training. Fit. Nah, fit apa? X latih sama Y latih. Nah, nanti kalau sudah terbangun model, nggak usah skornya. Kalau sudah terbangun model, kita akan coba apa? Prediksi. Prediksi apa? XUJ. Bagaimana apa kabar XUJ terhadap
kelasnya nanti. Kita lihat ya. Ujinya, kita lihat hasil prediksinya. Ini adalah nilainya 10 yang terakhir. Kita lihat kelas aslinya atau yang diharapkan nih. 85,89, di sini 85,90. Ini harusnya 86,54, ini 86,53 dan seterusnya ya. Nah, 81,33, 81,32 seperti itu. Ini udah deket sekali ya. Lumayan nih, lumayan dekat. Misalnya 90,18 ini 90,18 juga dan seterusnya. Nah, berarti di sini adalah neural net kita sudah belajar, kemudian dapat memprediksi nilai mendekati nilai aslinya. Apakah benar seperti itu? Mari kita evaluasi dengan numerik, evaluasi numerik. Nah, kita misalnya yang pertama kita pakai mean square error. Sebenarnya ada banyak sekali ya evaluasi, nggak cuma MSE sama R-square. Tapi di sini saya akan bahas MSE sama square saja. Nah, kalau kita ambil mean square error-nya, mean square error antara YUG dengan prediksi. Nah, di sini adalah errornya adalah 3,5 pangkat min 0,05. Jadi 0,00035 dan seterusnya. Itu adalah mean square error-nya. Errornya sangat kecil. Seperti itu. Nah, di level koma-koma ya berarti. Nah, kemudian kalau kita lihat R-square-nya atau koefisien determinasinya, teman-teman masih ingat kemarin kita bahas koefisien determinasi atau R-square. Nah, R-square antara yang diharapkan dengan hasil prediksi model di sini adalah 0,99999, hampir 1 gitu. Nah, berarti di sini sangat jelas bahwa kalau dibikin titik-titik itu hampir mepet sekali. Nah, itu adalah untuk MLP. Nah, kemudian di sini saya tambahkan sedikit untuk regresi ini supaya lebih jelas. Misalnya kemarin dari pertemuan 3 kemarin kita bahas pakai data mobil. Kalau teman-teman masih ingat, mobil bekas begitu. Mobil bekas kita sudah cleaning, meskipun waktu itu belum selesai ya, kita bisa pakai beberapa. Saya ambil dari situ cleandf.csv, hasil praproses pertemuan lalu. Nah, ini adalah hasil praproses waktu itu. Belum selesai semuanya memang. Ya, kita akan pakai yang sudah benar, yang angka-angka. Nah, misalnya kita terapkan regresi linear yang sederhana, simple linear regression. Simple linear regression. Nah, saya akan pakai highway liter per 100 km terhadap harga. Nah, kita fitkan pakai regresi linear. Nah, kemudian misal si X ini nilai fiturnya kita kembalikan ke dalam model regresi. Nah, kita simpan namanya Y hat. Nah, berarti kita akan membandingkan Y dengan Y hat-nya. Seberapakah banyak bergesernya? Apakah dia pintar atau tidak? Gitu. Nah, kita lihat MSE-nya. MSE antara apa? Y yang kita harapkan dengan Y prediksi. Ternyata errornya adalah sekian. Mean square error. Nah, kemudian bagaimana dengan R-square-nya? Adalah 0,64. Nah, kayak gini mah hasilnya kayak apa sih bentuknya? Nah, kita bisa plot karena ini adalah 2 dimensi saja ya. Highway terhadap price gitu, kita bisa plot. Kemarin kita sudah plot juga. Nah, kecilin dikit. Kelihatan. Ini adalah plot highway. Ini adalah highway ya. Yang bawah ini terhadap price. Berantakan. Lumayan berantakan. Makanya R-square-nya adalah apa? 0,6. Gitu. Nah, kemudian misalnya kita bandingkan dengan peak RPM. Peak RPM. Peak RPM kayak apa sih plotnya? Nah, ini adalah peak RPM dengan garis regresi. Teman-teman bisa perhatikan ini dengan peak RPM. Peak RPM itu lebih
lebih menyebar lagi seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana dengan linear regression-nya. Linear regression-nya, kalau kita coba nilai peak RPM ini kita kembalikan ke dalam model regresi, berapakah errornya seperti itu, mean square errornya berapa. Nah, ternyata mean square errornya adalah 670, 84, 130. Jauh lebih besar ya di sini. Di sini sebelumnya 2251, ini 6 lebih. Nah, kemudian R square-nya adalah 0,01. Kalau tadi di sini R square-nya adalah 0,64 begitu, 0,641 ini grafik ini terhadap garis R square-nya adalah 0,01, sangat-sangat kecil. Gitu. Jadi di sini jelas ada perbedaan antara apa? Antara data yang fit dengan yang agak fit dengan yang tidak fit sama sekali begitu. Adakah yang ingin disampaikan? Atau yang ditanyakan? Saya masih bingung Bu, yang ini Bu. Yang mana? Yang atasnya. Yang atasnya kenapa? Oh, atasnya lagi Bu. Bagian atasnya kedua. lagi. Atasnya lagi. Ini kan Sampai dipisah sini. ya Bu? Hah? Kan dipisah. Terus fitnya itu gimana Bu? Mana? Apa namanya? X-nya kan cuma highway sama Price. price Iya. sama highway doang. Iya benar. Terus berarti di fitnya cuma dua itu doang ya Bu? Iya. Satu variabel terhadap harga. Ini kan regresi linear sederhana. Kalau lebih dari satu variabel, saya nggak bisa plot, Mas. Nggak bisa gambar. Gitu. Bagaimana, Mas? Apakah maksudnya apa? Saya nggak masuk. Saya masih agak bingung aja Bu. Jadi ini kalau ini kan regresi linear ya. Ini saya tambahkan untuk main yang evaluasi tadi istilahnya. Nah, apa namanya? Saya pakai regresi linear sederhana di sini. Regresi linear. Saya fit antara X dengan Y, satu variabel terhadap price. Seperti itu. Nah, masih ingat kalau regresi linear itu adalah nanti akhirnya adalah nyari apa? Nyari slope dan apa? Masih ingat nggak? Dia sama dengan Bx plus B. Masih ingat nggak? Atau B0 plus B1W, terserah. Nah, berarti si regresi linear ini, yang fitnya ini, dia akan nyari apa? Nyari Koefisien. Persamaan garis ya kan, koefisien. Nah, persamaan garis, berapakah perpotongannya dan seberapa miringnya atau gradiennya, begitu kan? Ya kan? Masih ingat nggak? Iya Bu, masih. Nah, LM coef gitu sama, saya lupa. Nah, apa namanya model tersebut? Model tersebut kemudian misalnya di sini kan kita coba plotting gitu istilahnya. Kalau ini ternyata garis regresinya. Seperti itu. Ini adalah garis regresinya. Kemudian apa namanya? Ini adalah titik-titiknya. Nah, di sini saya cuma mau mencoba bilang bahwa MSE dan R square untuk ini, data ini kan dilatih dan diuji dengan data yang sama ya. Nah, istilahnya bukan ujian. Jadi kayak error MSE latihannya sama R square latihnya berapa sih gitu. Nah, jadi hasilnya ternyata adalah sekian gitu. Bingungnya sebelah mana? Jangan-jangan saya salah paham. Pas bagian atasnya Bu. Yang itu yang LM predict X itu kan itu predict X-nya itu maksudnya apa Bu? Highway-nya. Maksudnya memprediksi X, jadi memplotting X ke dalam
apa namanya fungsi regresinya. Maksudnya bagaimana? Nah, gimana sih? Bentar. Misalnya kita kan sebenarnya nyari garis regresi ya Mas ya. Kalau Mas masih ingat, ini kok jadi bahas regresi sih? Nah, kemarin nggak nanya. Y sama dengan B0 tambah B1X, B1X misalnya. Atau Y sama dengan B plus BX juga boleh. Ya, ketika kita pakai satu variabel, ini adalah highway misalnya ya. Nah, ini adalah yang mau kita prediksi adalah si price atau harga. Sampai sini clear, Mas? Ya, Bu. Nah, kemudian ketika kita fit, berarti pas fit tadi kita akan nyari si ini sama ini. Nah, dapatlah nilai B sama W. Ya, Mas? Apakah Ya. di sini clear? Nah, misal ya, B-nya 0,5, W-nya misalnya berapa lah? Jangan, ini 20, misalnya ini adalah 30 gitu ya, misal ya. Berarti kita dapat namanya sebenarnya adalah kita punya fungsi regresi seperti ini. Y sama dengan 20 plus 30X. Ya, Mas? Sampai sini oke? Ya, Bu. Nah, sampai sini oke. Kemudian misalnya di sini kita balikin tadi kan X ini kan kita pakai untuk nyari ini ya nggak, Mas? Iya, Bu. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi ke sini. Gitu. Kebayang nggak? Iya, Bu. Nah, sehingga di sini kita isi lagi dengan highway. Ini kita uji istilahnya. Kita evaluasi lah. Kita evaluasi. Sebenarnya seberapa bagus sih ini? Kan kita sudah dapat ya modelnya. Kita pakai dengan data yang sama, kita balikin. Nanti hasilnya berapa? Nah, jadi kebayang nggak? Iya, Bu. Berarti nanti hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah di sana akan ada titik-titik. Misalnya ini akan geser ke sini, ini akan geser ke sini. Memang ini nggak digambar ya di sini. Nah, jadi nanti akan dihitung apa? Error. Kan kemarin kita bahas ini nggak bisa dicoret-coret ya kalau layar ini. Ini square error dari Google Meet-nya bisa nggak? Buat gambar nggak ini? Raise hand. Nggak ada ya? Di print screen aja, Bu. Oh iya benar. Di print screen aja, Bu. Oke. Salah ini ya. Print screen. Nggak keluar. Print screen. Kenapa nggak mau? Oh ini nomor. Nih. Ya timpang nggak apa-apa ya. Nah, berarti di sini misalnya saya kasih warna merah. Nah, udah. Nah, berarti di sini misalnya MSE gitu ya. Berarti dia akan nyari error. Berarti ketika misalnya di sini nilainya kok bisa sedikit highway. Nah, ini kan highway. Nah, misalnya highway-nya pas nilainya ada di sini nih. Misalnya di 14. Ini mungkin di sini gitu isinya ya. Nah, kalau kita mengikuti garis regresi kan di sebelah sini ya. Padahal data realnya ada di sini. Ini datanya. Y asli yang diharapkan ini adalah regresi kita. Berarti di sini adalah kita punya error sekian. Ya enggak? Ya. Y dikurangi prediksi gitu ya. Nah, ini adalah sekian. Nah, ketika kita menghitung mean square error, berarti square error dulu ya. Square error berarti seperti kita misalnya ini nilainya berapa. Misalnya kemarin kita contohkan ini misalnya ini 10 gitu ya. Ini saya nggak perhatiin itu ya.
Nah, berarti 10 kuadrat. Seperti dikuadratkan gitu istilahnya. Berarti kan di sini ada, jadinya adalah 10 kuadrat, 100, ya kan? 100 gitu ya. Kemudian sebelah sini juga ada error. Ini aslinya adalah di sebelah sini. Berarti di sini square-nya adalah berapa? Semuanya seperti itu. Kemudian apa? Kita jumlahkan. Jumlahkan, kemudian kita bagi. Ada berapa total datanya. Nah, Y dikurangi prediksi kuadrat, dikuadratkan ya di square, kemudian kita jumlahkan semuanya, semua titik-titiknya, kemudian kita bagi. Ini adalah M S E. Bentar. Gitu. Nah, sudah ingat, Mas? Udah, Bu. Tadi saya bingung pas pindah ke codingnya aja. Oh. Nah, kemudian kalau ini memang nggak ngeplot apa namanya ya prediksinya ya. Ya prediksinya ada di Y hat ini. Nah, kemudian kita MSEK sama R square kan begitu. Ada lagi MLP-nya, ANN-nya ada yang mau ditanyakan? Masih oke ya? Nah, kalau tidak, hah? Halo? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada yang mau disampaikan, berarti bisa diakhiri ini? Oh, Bu, mau nanya, Bu. Iya, silakan. Saya agak bingung, lupa di processing Bu, itu yang itu tuh, Bu. Yang min max. Ya, itu aja sih, Bu. Agak bingung gitu. Itu tujuannya diapain dulu gitu maksudnya? Ya, kalau itu sampean harus membuka pertemuan ketiga. Oke, Bu. Atau coba kita lihat ya. Nah, ini hasil apa namanya? Salah. Jangan, ini baru ini, sorry. Fit transform ini X latihnya. X latih sudah. Oh, nggak pakai ini kan sudah sebentar. Itu sudah berubah menjadi tipe scaled X. Ini teks, astagfirullahaladzim. Nah, ini Mas, apa namanya, hasil scalingnya dari 0,6822 jadi 0,6, 87 jadi 7, sampai jadi 0,85 gitu. Udah inget nggak? Ini saya lagi memaksa Anda untuk mengingat. Ini ya, Bu, berarti untuk yang supaya menyesuaikan gitu ya, Bu? Intinya. Menyesuaikan range-nya. Range-nya, gitu. ya, range-nya. Supaya 0 sampai 1 ya, Bu? Iya. Ini kenapa saya mainnya 0 sampai 1? Kalau kita mainan neural gitu ya, kita mainan sigmoid dan sebagainya. Kalau saya bilang akan lebih aman kalau data kita diubah ke dalam range 0 sampai 1. Tapi nggak 0 sampai 1 juga, misalnya 0,1 sampai 0,9. Kalau mau dicoba juga boleh gitu istilahnya. Nah, silahkan saja gitu. Intinya ke dalam nilai kecil gitu. Nah, Bu, min max scalar itu di range-nya. Halo? Ya, Bu, tadi putus, Bu.
Bagaimana? Minimax scalar itu sigmoid, sama dengan sigmoid. Ya bukan, maksudnya multilayer perceptronnya yang pakai sigmoid, logistic sigmoid function. Oh, berarti Gitu. habis ini di sigmoid lagi, Bu. Oh iya, lah kan kemarin kan sudah belajar menghitung kan ya? Yang pas kelas teori, ya? Iya, Bu. Sudah? Aktif. Nah, itu pakai sigmoid function kan, 1 min E pangkat apa Oh, di sini ya, gitu. Bu? Nah, mainnya di sini nanti. Nah, ya pangkatnya itu kan adalah nilai gitu kan. Apa namanya? Nilai X-nya begitu kan. Nah, di situ kita mainnya. Nah, jadi kita seragamkan nilainya. Tuh. Oke, Bu. Kalau mau iseng-iseng, kalau nggak saya seragamkan gimana ya? Monggo silahkan. Nah, supaya tahu apakah efek dari scaling ini, normalisasi ini, gitu. Atau bisa juga nyoba-nyoba pakai scaling yang lain. Nah, juga bisa ganti data dan sebagainya. Ini saya sengaja pakai data yang gampang dipahami, data real dan gampang dipahami, karena ini nilai mahasiswa beneran, gitu. Nah, gitu ceritanya. Ada lagi? Tidak ada yang mau disampaikan? Bu, tadi yang menanya yang tadi apa neural networknya nggak ada weight-nya yang ditampilkan ya? Apa? Bobotnya. Apanya? Bobot dari ini setiap nilainya. Tadi kan kita mau nyari bobot secara instan kan. Nah, tapi itu ditampilkan nggak Bu, bobotnya berapa yang hasil update terakhirnya? Coba dibuka di ininya, cari. Dari coba. Okay. Optimization, learning rate, random set, coefficient. The it element in the weight matrix correspond to layer E, coef. Coba ya, coef ya. Misalnya yang ini CLF dot F H Mas. 1, 2, 3. Oh iya. Bobot akhirnya. Berarti itu hasil update-annya, Bu? Dari awal sampai update terakhir? Iya, ini kan udah di feed. Gitu. Kalau mau nyoba, bentar. Ya, restart runtime dulu. Ingin tahu, kelihatan nggak nanti inisiasi awalnya? Bentar ya. Restart runtime, saya ulang, clear all output. Udah bersih, ulang lagi dari awal. Oke. Sudah. Nah, ini coba saya pisah. Saya pisah code di bawah. Ya. CLF.fit ya tadi. Fit antara X latih sama Y latih. Ini belum saya run ya. Nah, misalnya kita kan define dulu kan. Kita kan membuat objek CLF, dia adalah MLT classifier yang pakai sigmoid, kemudian apanya sekian, hidden layer-nya sekian gitu. Misalnya kita run.
Coba kita lihat kelihatan atau tidak koefisien sebelumnya, nilai random value LF set X. Enggak ada. Oh, salah ya. Koefisien misal seperti kan? Nah, berarti belum ada nih. Belum ada. Nah, oke. Kemudian setelah kita fitkan pakai data latih X fitur sama kelasnya, kita dapat koefisien sekian. Nah, ini kan tadi arsitektur kita adalah hidden layer size-nya kan 52. Berarti di sini kita, kalau kita gambar, ini aja ya. Gambar di sini aja. Kalau kita gambar berarti kita punya inputnya kan tadi 3 nilai ya. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, sama ini adalah kelas ya kan. Kelasnya adalah kalau enggak 0 ya 1. Kemudian tadi kita punya arsitektur di sini. Arsitekturnya adalah 5, 2. Berarti 2 layer. Layer yang pertama adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Layer yang berikutnya adalah 2. Ini adalah arsitektur kita. 3, 5, 2, 1. Ini arsitektur kita. Gitu. Nah, ini ke dalam code ini apakah gampang dipahami dulu? 52 ini. Bisa ya? Paham, Bu. Ya, sip. Nah, sekarang di sini berarti kita connected to all ya. Ya. Link lagi. Nah, ini misalnya namanya 4567 gitu ya. 9, 10, ini 11. Nah, berarti kita punya bobot 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini 5 lagi. Di sini 5 lagi, ya enggak? Iya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, 15 kan di sini. Oh, oke. Seret. Oke. Nah, berarti di sini harusnya untuk yang pertama kita punya 15 koefisien. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3 di sini, ya kan? Jelas? Iya, betul, Bu. Berarti di sini ada 27, kemudian 14, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya kita punya 5 ke 2. Ini enggak? 5 ke 2. 5 ke 2. Ring. Nah, 5 2 kali. Gimana? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ini berarti dilihatnya dari belakang 2. Terus berikutnya 2, 1, 1 masing-masing. Ya kan? Kalau itu dilihat dari belakang berarti bobotnya nggak kayak gini. Berarti dia melihatnya dari sebelah sini. 27. Urutannya saya nggak terlalu paham. Nanti diamati dulu aja. 2, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2. Ya benar. Gitu. Nah, berarti ada 3 buah koefisien setelah trainingnya.
bobotnya sekian. Nah, Mas, Iya Bu, tadi agak putus-putus Bu. hah? Tapi terdengar. Putus ya? Tadi agak putus-putus Bu, tapi udah terdengar Bu. Tapi udah kok, udah jelas Bu. Cuman yang saya pengen tanya Tapi ini Bu, jelas. Tapi ini kenapa? saya mau tadi jelas sih Bu, yang Ibu jelasin tadi udah jelas. Saya mau tanya lagi Bu. Iya. Iya, silahkan. Sebenarnya yang saya pengen tahu itu apa initial weight-nya Bu ya. Jadi karena kemarin sempat saya cari ya. Jadi ternyata initial weight itu mempengaruhi juga kan Bu dari hasilnya karena kan dia random ya. Jadi hasilnya bisa berubah-ubah dari akurasinya. Jadi saya lihat ada kayak jurnal gitu buat cari initial weight terbaik gitu di awal. Nah itu mungkin saya tadi makanya nanya apakah ada weight update dari berapa ke berapa gitu. Kayak karena saya pengen tahu gitu Bu dari awalnya kira-kira perubahannya kalau segini berapa jadi gitu Bu. Mungkin ntar saya cari Ini lagi sih kali nggak ya. kelihatan, Mas. Ini kan saya lihat inisialnya sih nggak kelihatan di sini. Nah, cuman nanti Mas silahkan eksplorasi lagi. Kalau mau melihat semua prosesnya, mungkin apakah bisa dicetak seperti itu ya? Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Benar sekali. Itu kan mempengaruhi sampai ke akurasi bisa hanya misalnya jumlah epoch, misalnya gini. Initial weight sedekat mungkin berarti epochnya semakin sedikit begitu. Berarti komputasinya akan semakin cepat. Itu iya, benar. Begitu. Banyak tekniknya. Tuh. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau saran saya, Mas, sendiri nanti bisa cetak terus begitu. Jadi setiap iterasi dicetak perubahannya begitu. Nggak terlalu kok untuk aja apa namanya bisa ngoding sendiri dari nol yang basic banget gitu istilahnya. Jadi basic sekali itu bisa, silahkan. Bisa kok, itu nggak terlalu susah. Dulu saya mainnya, saya zaman kuliah dulu juga wajib bikin sendiri, jadi nggak boleh pakai library. Tuh. Datanya juga data nilai gitu, sama regresi, neural net buat regresor. Ada lagi? Nggak ada? Nah, apa tugasnya ini? UTS-nya adalah membuat apa namanya program feed forward network, tapi nggak boleh pakai library, harus manual masing-masing. Setuju? Tidak, Bu. Nah, supaya jelas paham nih, apa namanya, ada algoritma kayak gini, coba buat manual gitu. Jadi, teman-teman define sendiri fungsi-fungsi dan sebagainya. So, inputnya nanti saya kasih, misalnya data nilai, set, gitu. Nah, nanti sampai berapa epoch kah, gitu istilahnya. Nanti teman-teman bisa custom di situ. Saya mau initial weight-nya misalnya 0,5 semua, gitu istilahnya. Kalau misalnya nanti saya iseng gini, initial weight-nya 0,5 semua anak-anak, nanti kira-kira berapa epoch ya, gitu istilahnya. Jadi setiap orang bisa beda-beda. Programnya custom masing-masing, gitu. Kayaknya seru deh. Sepakat? Sepakat tidak?
Udah, Bu. Udah, Bu. Kenapa tidak? Padahal itu sangat-sangat membantu memahami algoritma loh sebenarnya. Kalau kita belajar algo gitu ya, apa namanya, rumusnya dan sebagainya ada, hitung manual ada gitu. Itu lebih mantap lagi kalau teman-teman pindahin itu ke codingan gitu. Nah, nanti benar-benar tahu cara kerjanya dari step by step. Jadi misalnya dari langkah awal, dari ini masuk ke sini, misalnya saya kasih define awal 0,5 semua bobotnya. Nah, kemudian nanti apa namanya, dikalikan, kemudian dijumlahkan. Jumlahannya hasilnya berapa sih? Nanti kelihatan mata kan teman-teman bisa cetak gitu lah, print gitu misalnya. Nah, oh ternyata apa namanya, di summing function sini apa namanya, di sini berapa, kemudian diaktifasi hasilnya berapa, kemudian dikalikan bobot lagi, misalnya bobotnya di sini inisiasi lagi 0,5 semua, dikalikan, kemudian dijumlahkan lagi, dijumlahkan, habis itu di sigmoid lagi dan sebagainya. Dari step by stepnya nanti teman-teman akan lihat benar-benar lihat. Jadi oh ini satu iterasi. Oh setelah iterasi sampai sini ternyata hasilnya adalah sekian. Oh ternyata masih jauh sekali dari harapan. Kemudian nanti apa namanya back propagation-nya, propagasi errornya, update bobotnya, update-nya setelah iterasi pertama ternyata update bobotnya sekian. Kemudian dengan bobot yang baru kalikan, jumlahkan, sigmoid, kalikan, jumlahkan, sigmoid, kalikan, jumlahkan, sigmoid, gitu. Hasilnya berapa, balik lagi, gitu. Itu sangat-sangat efektif untuk memahami si algo sebenarnya, kalau saya bilang. Saya dulu kayak gitu. Beneran, saya print. Jadi, cetak. Nah, setelah yakin gitu istilahnya, misalnya saya ulang sampai 3 kali, epochnya saya maksimumkan misalnya cuma 2 atau 3 gitu. Nah, udah lihat cara kerjanya, apa namanya, ini berjalan dan ini sesuai dengan hitungan manual saya, begitu. Nah, setelah saya yakin, baru saya tambahi, apa namanya, constraint-nya, misalnya epoch maksimumnya misalnya saya naikkan, kemudian saya tambahin batasan MSE, atau setelah MSE-nya sekian, jadi saya akan berhenti, gitu istilahnya. Dengan MSE minimal 0,0001 stop latihan gitu. Nah, setelah kayak gitu, setelah itu enak gitu. Jadi kita sudah tahu apa namanya, kita tahu hitungan manual, kemudian kita tahu jalannya program, misalnya sampai 1, 2, 3 epoch loh misalnya. 1, 2 epoch lah. 1 epoch juga lumayan istilahnya bolak-balik gitu, dari belakang dari awal ke akhir ke balik ke depan. Jadi sesuai sama hitungan manual kita, begitu. Kemudian baru kita, oh berarti hitunganku sama hitungan ini udah cocok, gitu. Nah, jadi tinggal tambahin lagi, di-upgrade lagi. Nah, kalau yang di library ini, otomatis dia sudah banyak optimasi seperti itu. Ada solver lah, macam-macam lah gitu istilahnya. Bukan yang basic banget gitu istilahnya, gitu. Nah, kalau saya dulu memang agak keras sama diri sendiri supaya apa namanya, bagaimana caranya saya paham itu memang apa, mainnya pindah-pindah antara hitungan manual coding ini algo coding gitu. Jadi kitanya juga belajarnya lebih, oh begini cara kerjanya, oh ternyata gini. Nah, saya sering kali juga misalnya menerapkan apa namanya hitungan atau algoritma dari paper seperti itu. Awalnya, wah nggak kebayang ini nanti outputnya bagaimana. Tapi saya ikutin aja dulu rumusnya begitu, kemudian oh ternyata outputnya ini adalah bentuknya sekian, apa vektor sekian atau matriks sekian kali sekian. Oh jadi ini match ke sini, kemudian outputnya ini akan jadi ini ke sini. Jadi enak banget gitu. Jadi kita akan paham 100% setelah praktikum istilahnya. Nah, awalnya mungkin agak bingung-bingung atau nggak yakin, setelah dipraktekkan benar-benar memindahkan rumus algo ke dalam coding, jadi paham banget.
Nah, karena apa? Karena mau nggak mau ya otak kita itu ada punya keterbatasan. Kalau saya sendiri saya bilang, saya sebenarnya nggak sepinter itu memahami rumus. Saya suka kadang agak bingung. Tapi ketika saya pindahkan ke codingan, saya masih bisa lah kalau mindahin rumus ke codingan. Gitu. Nah, setelah saya pindahin ke codingan, kemudian saya coba, itu saya make sure gitu. Berarti pemahaman saya itu yang seperti ini benar atau salah, atau harusnya bagaimana, itu langsung ketahuan. Gitu. Saya mainnya kayak gitu kalau belajar. Nah, silahkan kalau teman-teman bagaimana, itu cara saya. Nah, kalau caranya teman-teman silahkan. Jadi memang harus manual dan praktek 2 kali. Nah, supaya yakin. Gitu. Semester berapa sih teman-teman sekarang ya? 6, Bu. Semester 6. Semester 6 itu tidak ada waktu untuk, kalau zaman saya ya, tidak ada waktu untuk bersantai sama sekali. Ya, hampir setiap hari lembur. Pokoknya kurus-kurus mahasiswa zaman dulu itu nggak ada yang gemuk. Ya, kurus-kurus sekali. Apa minta admit jam segini, siapa tadi? Nggak ada bilang. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada? Mungkin nggak ada, Bu. Jadi, siapa tadi? Johannes ya? Ada yang mau ditambahkan lagi, Mas? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oh. Mas Johannes, saya sarankan ngoding manual ya, Mas. Boleh, tercoba, Bu. Ya. Nah, apa namanya? UTS gimana ya? Rencana saya itu masih untuk semua praktikumnya agak ragu-ragu antara teman-teman saya kasih kasus ngoding sana, sini hasilnya code-nya kirim saya, ataukah mau model pakai grader di e-learning, tapi saya khawatir koneksinya jelek. Kemudian sama model hybrid berarti untuk memudahkan koreksi, misalnya saya akan saya suruh ngisi ABC atau jawab singkat, tapi tetap nanti codingannya kirim gitu, saya bisa run gitu istilahnya. Gitu. Antara itu sih sebenarnya saya agak intinya adalah saya akan kasih kasus, kemudian saya akan minta itu untuk diproses, mungkin dari data, dibenerin fiturnya, sampai dengan praprosesnya, kemudian diklasifikasi hasilnya berapa, kemudian mungkin diuji dengan data tertentu dan sebagainya, gitu. Ya. Nah, jadi nanti kemungkinan adalah mungkin saya akan bikin beberapa soal versi gitu. Saya sangat-sangat berharap teman-teman bekerja secara jujur, gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya teman-teman sudah saya kasih materi dari awal sampai akhir, semuanya ada. Gitu. Tinggal ganti kasus. Kemudian tinggal pakai library dan sebagainya. Saya harap tidak ada yang pas punya teman. Gitu. Ya, harapannya seperti itu. Nah, tapi mungkin saya nggak akan bisa membuat variasi sebanyak jumlah teman-teman. Misalnya teman-teman machine learning ini jumlahnya ada 100 orang. Mungkin saya nggak bisa bikin variasi sejumlah 100, satu orang satu custom gitu istilahnya. Ya bentuk 3, 5 gitu istilahnya. Nah, jadi saya akan kembalikan ke teman-teman sendiri nantinya. Harapannya teman-teman bisa gitu. Ada yang mau disampaikan? Saya belum bikin soal, belum. Ya ada? Ibu. Ya, silahkan. Ini namanya Google Colab-nya boleh di-share nggak, Bu? Maksudnya? Google Colab ininya apa namanya? Saya
cuma pakai ini. kopas di itunya webnya, cuma maksudnya ipto notebooknya .ipynb-nya. Itu di yang pencet share itu, Bu. Soalnya kemarin sempat saya buka, nggak bisa dipencet-pencet juga. Ya memang nggak bisa, supaya kamu itu at least copy paste atau bagaimana gitu loh, Mas. Saya pengen belajar Google Colab sih, Bu. Soalnya beda banget sama Spider-nya. Kamu bisa ambil yang simpanan di PDF ataupun yang di web yang saya share. Nggak bisa dipencet jelas, kamu harus buka Colab sendiri. Tinggal apa coba? Colab research.google.com, kamu cari bikin apa namanya new notebook, kemudian kamu bisa kopas. Kebayang nggak, Mas? Misalnya ini yang simpanan yang HTML yang saya share. Kamu bisa tinggal copy paste di sebelah sini begitu ya, Mas. Iya. Ya, kemudian nanti filenya taruh di sebelah sini nih, Mas, ini files. Nah, misalnya nilai tadi ya, nilai mahasiswa 1 gitu, ini kamu tinggal drag masukkan ke sini gitu. Tapi di beberapa codingannya ada yang ke-crop, Bu. Makanya saya bilang lihat webnya sama lihat PDF-nya begitu. Ini belum masuk. Oke. Kan kita run jalan. Nah, kalau teman-teman minta langsung ipto notebooknya, saya nggak akan kasih. Saya mau teman-teman praktikum, bukan cuma ngeran, gitu ya. Nah, saya nggak akan kasih, tenang aja. Biarin aja, nggak apa-apa. Nah, mungkin misalnya begini. Ibu ngapain sih nggak mau bagi-bagi? Saya tujuannya adalah supaya teman-teman belajar membaca satu persatu, kemudian paham begitu. Nah, mungkin teman-teman kebayang nggak ini apa namanya? Kira-kira ibu nulis segitu, ini sedikit, nggak terlalu banyak. Berapa lama saya nulis? Apakah cukup 1 jam, 2 jam? Enggak. Gitu. Mencari inspirasi, kemudian bagaimana datanya mau saya pakai apa dan sebagainya. Itu saya butuh berjam-jam. Kadang 2 hari baru selesai 1 modul. Gitu. Jujur saja, apa untuk praktikum machine learning data mining, saya membuat sendiri semuanya. Gitu. Nah, saya cuma apa? Pengen teman-teman belajar, nggak cuma ngeran. Makanya saya nggak kasih file ipto notebook-nya. Saya nggak kasih. Gitu. Itu tujuannya adalah teman-teman belajar. Istilahnya, teman-teman bisa kopas. Silahkan di copy paste. Nggak saya matiin kok copy pastenya, silahkan. Tapi yang jelas teman-teman melakukan prosesnya dari satu persatu begitu. Nah, itu ceritanya. Nah, apa namanya, kalau teman-teman mengharapkan file ipto notebook-nya, insya Allah nggak saya kasih. Jadi balik lagi, saya pengen sama teman-teman belajar. Jadi kalau di apa namanya, kalau ini praktikumnya adalah praktikum offline, malah teman-teman hanya saya kasih PDF, silahkan dicoba di kelas gitu istilahnya. Entah copy paste, entah ketik ulang dan sebagainya, silahkan aja begitu. Sama saja. Ya. Pak Dista juga nggak ngasih ipto notebook-nya kan? Saya yakin nggak? Nggak, Bu, nggak ada. Nggak ada. Gitu. Nah, kalau memang ada yang miss ataupun ke crop, mungkin teman-teman bisa nanya ke saya, ataupun nanti saya bisa share videonya. Kalau misalnya saya share videonya kan akan kelihatan ya, bagian mana yang sebelah mana yang terpotong seperti itu. Kan kita selalu rekam gitu istilahnya dari pertemuan awal sampai akhir gitu. Saya ada kok record-nya. Kalau perlu nanti saya akan upload semua, saya share.
gitu ya. Ada lagi? Nggak ada? Ada yang mau disampaikan? Ada Bu, cukup. Ada cukup. Oke, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, mungkin akan saya akhiri. Silahkan dipraktikan. Saya selalu bilang, silahkan dipraktikan, jangan dirapel. Kalau dirapel nggak akan ada waktu seperti itu. Teman-teman praktikan sendiri, kemudian kerjakan. Habis itu nanti pas di UTS, UAS gitu ya, UTS gitu akan lebih gampang karena istilahnya sudah punya dokumentasi teman-teman gitu. Nah, nanti suruh pakai ini, oh di ini dulu. Kamu udah punya file-filenya, tinggal ganti data atau apa gitu. Insya Allah lebih mudah. Gitu ceritanya. Kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin kita akan akhiri kuliah hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga kuliahnya bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf saya tidak bisa share file Python notebooknya, IPYNB-nya saya nggak akan share. Kemudian jaga kesehatan selalu. Jangan lupa selalu bahagia, selalu tenang, selalu berpikir positif, dan apapun ujian yang teman-teman hadapi, silahkan serahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa foto bersama, yang bisa on-cam silahkan on-cam, yang tidak bisa tidak apa-apa. Mungkin teman-teman juga bisa screenshot untuk diri sendiri juga. Ini belum nggak bisa semuanya ya, cuma bisa muat 49, mahasiswanya 2 kali lipat gitu. Oke, saya hitung sampai 10, setelah hitungan ke-10 saya akan print screen. Teman-teman juga bisa print screen, silakan untuk mengisi absen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Print screen. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Saya hapus dulu, takut lupa. Terima kasih. Sampai jumpa UTS. Selamat mengerjakan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.